Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang bisa beribadah dengan Anda pada hari ini. Dan saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan dan kemurahan ya Tuhan. Kami mengundang Anda untuk dapat hadir dalam ibadah secara onsite pada pukul 8 pagi di rooftop Mall Pamulang Square. Namun, apabila Anda tidak dapat menghadiri ibadah secara onsite, Anda dapat beribadah secara online melalui kanal YouTube kami di Gereja Baptis Pemulihan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 7 malam. Meskipun Anda beribadah secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan turut hadir dan melawat dimanapun Anda berada. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita terus bertumbuh bersama melalui sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10:30 pagi atau setelah ibadah. Tersedia beberapa kelas pengajaran, mulai dari kelas balita atau asuhan hingga kelas dewasa senior. Mari kita hadir untuk dapat lebih mengenal Kristus, saling berbagi, dan menjadi tempat bagi kita untuk saling menguatkan. Sekolah Minggu Maju, gereja pasti bertumbuh. Kami juga mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah doa dan penyembah secara onsite setiap hari Rabu pukul 19 atau 7 malam di rooftop Mall Pamulang Square. Saya percaya ketika kita bersepakat dalam doa dan penyembahan, maka Tuhan akan hadir dan menjawab setiap pergumulan kita, sehingga kita mengetahui kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Anda juga dapat memberikan persembahan, perpuluhan, serta komitmen kita kepada Tuhan melalui transfer ke rekening Bank BCA yang tertera di layar Anda. Jika Bapak Ibu Saudara melakukan transfer, jangan lupa untuk mencantumkan nomor perpuluhan, nomor komitmen, maupun persembahan khusus yang ada. Kita percaya bahwa melalui kesetiaan kita dalam mengembalikan persembahan perpuluhan menjadi bukti bahwa Tuhanlah yang terutama dalam hidup kita, melebihi dari apapun juga. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara membutuhkan pelayanan gereja seperti pelayanan doa, pelayanan pemulihan, pelayanan keluarga, pelayanan pelepasan, atau pelayanan lainnya, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp atau scan QR Code yang tertera di layar Anda. Sekian pengumuman gereja minggu ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, semua dalam keadaan sukacita. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, ada satu pengumuman yang mau saya tambahkan, yaitu terkait dengan persekutuan pendeta yang akan diadakan di tanggal 8 Mei di tempat kita. Kita bersyukur setelah bertahun-tahun kita tidak menjadi tuan rumah, kali ini kita menjadi tuan rumah dari persekutuan pendeta. Kiranya boleh berjalan dengan lancar. Mohon dukungan doa, juga keterlibatan Bapak Ibu Saudara sekalian yang memungkinkan di dalam acara ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semua siap beribadah? Amin. Puji Tuhan. Mari kita memanfaatkan waktu yang baik ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita mau terlebih dahulu mengambil saat teduh di hadapannya. Terima kasih Bapa, kami boleh berada di tempat ini. Engkau yang menggerakkan kami untuk kami berada di ruangan ibadah ini. Kiranya ini menjadi kerinduan kami yang terdalam untuk sungguh-sungguh menguduskan hari-Mu, di mana kami mau bersyukur akan kebaikan-Mu, bersyukur akan kemurahan-Mu dalam hidup kami, bersyukur atas apa yang sudah kami terima, terlebih lagi Tuhan, atas kemenangan yang boleh terjadi di dalam hidup kami ketika Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa. Kami memiliki kekuatan baru Tuhan untuk hidup benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau layakkan kami, kuduskan kami, sehingga apa yang kami naikkan pada pagi hari ini, melalui puji-pujian kami, melalui doa kami, melalui mazmur kami, kiranya semua itu berkenan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yang percaya katakan amin. Kami mau Tuhan menyembah Engkau di dalam kekudusan dan di dalam hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau
hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami yakin Tuhan hadirat-Mu nyata. Kami yakin Tuhan Engkau berkata. Kami yakin Tuhan Kau berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih, dan katakan dengan kesungguhan hati kita, segenap jiwaku memuji-Mu Tuhan. Segenap hatiku memuji-Mu Yesus. Sebab Engkau besar. Sebab Kau besar Yesus. Katakan dengan kesungguhan hati kita, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku Kau besar Tuhan. Katakan lebih dalam lagi, segenap jiwaku. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini.
terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini, terjadi kelepasan, terjadi di sini. Mari tepuk tangan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bersorak-sorai hanya kemuliaan bagi Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkaulah yang layak disembah. Engkau yang telah memberkati kami. Engkaulah kebebasan kami dan kemenangan kami. Kami mau bersyukur dan terus bersyukur dan tiada hentinya Tuhan. Sebab hanya itu yang dapat kami kembalikan kepada Engkau. Tidak ada satupun kebaikan kami yang bisa membalas kebaikan-Mu. Tapi saat ini Tuhan, biarlah kami mau dengan kesungguhan hati kami, dengan sukacita kami memuji Engkau di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, karena kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siap memuji Tuhan? Amin. Tepuk tangan lebih keras lagi dong kalau gitu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Mari bertepuk tangan, mari menari, mari memberikan gerak tubuh kita yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, katakan segala puji syukur. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak hanya bagi nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Dengan tepuk tangan yang keras katakan soraklah. Amin.
Bisa lebih keras dari ini pastinya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan. Masih bersemangat? Amin. Katakan kiri ke kanannya dulu, ayo, ayo, ayo. Kita memuji Tuhan lagi lebih dahsyat lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita sudah menebus kita dari segala belenggu dosa. Amin. Oleh sebab itu hidup kita beda dari yang lain. Dia sudah berikan teladan hidup kita. Tidak ada jalan lain selain jalan salib. Amin. Kita mau menuju ke satu tempat yang sama, yaitu sorga yang kekal bersama Yesus Kristus. Siapa yang mau pulangnya hanya ke sorga? Ya, angkat tangan yang pulangnya ke sana. Harus ikuti jalan salib. Amin. Salib jalan hidupku. Kita sama-sama akan pergi ke rumah yang kekal, di mana kita akan hidup damai sejahtera bersama Yesus Kristus. Hendak pergi ke negeri yang kekal, ke surga hendak pulang. Takkan tercapai, takkan ku sampai, bila salib tak ku pandang. Salib jalan hidupku, salib jalan hidupku. Sungguh indahlah menuju surga, salib jalan hidupku. Juru selamatlah meninggalkan jejak dengan tanda darahnya. Jalan itulah ke negeri makan, rumah Bapa yang mulia. Salib jalan hidupku, salib jalan hidupku, salib jalan hidupku. Sungguh indahlah menuju surga, salib jalan hidupku. Jalan dunia ku tinggalkan segera, takkan lagi ku tempuh. Karena Tuhanku telah memanggilku masuk rumahnya yang baru. Salib jalan hidupku, jalan hidupku. Salib jalan hidupku. Sungguh indahlah menuju surga, salib jalan hidupku. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Salib jalan hidup kita artinya apa? Kita harus mengikuti keinginan Tuhan, bukan keinginan dunia ini. Yang sepakat katakan amin. Katakan lagi, salib jalan hidupku, salib jalan hidupku. Sungguh indahlah menuju surga, salib jalan hidup. Salib jalan hidupku, salib jalan hidupku, salib jalan hidupku. Sungguh indahlah menuju surga, salib jalan. Sekali lagi katakan, salib jalan hidupku, jalan hidupku. Salib jalan hidupku. Sungguh indahlah menuju surga, salib jalan hidupku. Sungguh indahlah, sungguh indahlah menuju surga, salib jalan hidupku. Sungguh indahlah menuju surga. Amin. Tapi harus ada
Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, kita tetap mau di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami mau hidup bagimu Tuhan. Kami mau hidup kami yang tersisa ini kami persembahkan kepada Engkau saja Tuhan. Kami mau bawa korban yang syukur, korban syukur kami ke hadirat-Mu, ke tempat kudus-Mu. Dengan hati yang melimpah dan ucapan syukur, kami mau menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selama-lamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ini Bapa, kami bawa persembahan persepuluhan kami ke hadirat-Mu dengan rasa syukur di hati, dan dengan sukarela kami mau kembalikan ke dalam rumah-Mu. Kiranya Engkau berkenan, kiranya Engkau menguduskannya Tuhan, sehingga kami boleh turut di dalam pekerjaan-Mu, memperluas kerajaan-Mu di Pamulang ini Tuhan, melalui gereja-Mu ini. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak akan kekurangan. Bahkan kami sudah menerima berkat-Mu yang berkecukupan, bahkan berlimpah. Kami mau berikan Tuhan pada saat ini, kiranya Engkau menerima dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan persembahan dan persepuluhan kami. Amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Biarlah menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk saat ini duduk dengan tenang, dengan diam dan berfokus ketika firman-Mu disampaikan, ketika suara-Mu dikumandangkan Tuhan. Biarlah menjadi kerinduan kami dalam hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berikan hati dan jiwa kami, semuanya hanya bagi-Mu saja. Segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh hidupku memuji-Mu.
berikan hati dan jiwa kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Saudara Pendeta Thomas. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kita kami juga kembali di awal. Inilah rindu kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kiranya Tuhan menyatakan jalan-jalan Tuhan melalui firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Selama 6 minggu kami belajar tentang penderitaan Tuhan, kematian Tuhan, sampai kebangkitan Tuhan. Kami meyakini bahwa semua itu terjadi benar karena dibuktikan melalui firman-Mu, kebangkitan Yesus, bahkan dibuktikan secara ilmiah oleh pakar-pakar sejarah, sehingga kami tidak ragu bahwa Tuhan sungguh bangkit. Terima kasih Bapa di surga. Bila pada hari ini kami menerima firman Tuhan, kami ingin menyampaikan satu tujuan Tuhan. Semua terjadi atas kami supaya kami benar-benar menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Bila Roh Kudus berbicara pada kami,
sehingga kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan, menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan melalui ibadah sejati pada hari ini. Terima kasih, berkati kami semua, pimpin kami semua, sehingga kami diberkati melalui firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Anak-anak masuk ke depan, sudah beberapa minggu tidak hadir. Silakan. Saudara, kita akan berdoa untuk mereka. Bapa, kami menyerahkan kepadamu mereka semuanya. Kami berdoa untuk Jason, Tuhan berkati mereka dalam pertumbuhannya. Sena, Tuhan berkati untuk Sherin. Bila mereka hari ini akan memisahkan diri, mereka akan belajar ibadah sesuai dengan cara mereka. Berkati mereka ya Bapa, supaya bertumbuh. Berkati guru yang membimbing, sehingga sungguh-sungguh ibadah mereka berkenan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali Mas Indra, apa kabar? Baik ya, puji Tuhan, sehat, semangat. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 6 minggu kita belajar tentang penderitaan, kematian, bahkan sampai kebangkitan Tuhan. Ada bukti-bukti yang nyata di dalam firman Tuhan. Dan ini menjadi khotbah terakhir tentang tema itu. Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Minggu yang lalu kita telah pelajari bahwa jikalau saudara dan saya percaya tentang semua itu, tentang penderitaan, kematian Tuhan di kayu salib, tentang kebangkitan Yesus. Minggu yang lalu kita belajar Tuhan memberikan berkat-berkat. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudaraku, jangan selalu kita berpikir berkat itu hanya berurusan dengan makanan, minuman, apa yang ada dalam dunia. Tapi minggu lalu kita belajar berkat yang luar biasa. Yang pertama kita melihat ada berkat tentang pengampunan dosa. Ini penting sekali, lebih penting dari makanan. Bahkan Tuhan berkata, apa faedahnya jikalau kamu mendapatkan seluruh dunia ini, jikalau kamu kehilangan hidup. Jadi pengampunan dosa itu berkat yang jauh lebih besar dari mungkin yang selama ini kita berdoa untuk makanan, untuk pekerjaan, untuk usaha. Tapi sungguh-sungguh jauh lebih besar. Tuhan juga memberikan berkat tentang hidup yang kekal. Hidup yang terus-menerus bersama dengan Bapa di surga. Berkat dijadikan anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak bupati itu bangga. Anak gubernur lebih bangga, anak presiden lebih bangga, tapi anak raja, raja segala raja. Saya percaya Bapak Ibu pasti bangga. Itu berkat yang berikutnya. Juga diberikan berkat dibebaskan dari hukuman. Juga diberkati dengan
dibangkitkan seperti Kristus dibangkitkan dari kematian, suatu saat kita juga akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang mulia. Pasti tubuh mulia bukan tubuh sekarang. Tubuh mulia tidak membutuhkan lagi tentang makanan dan lain sebagainya. Digantikan tubuh mulia itu. Lalu Tuhan juga memberikan berkat hidup kita disertai Tuhan di dalam dunia ini. Dan mungkin yang sering kita abaikan, kita akan dipakai menjadi saksi Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang saudaraku kasih Tuhan, untuk apa? Untuk apa semua itu Tuhan berikan? Di dalam Efesus pasal 1 ayat 12 dikatakan, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Jadi kita diberikan berkat itu, Tuhan mati untuk kita, Tuhan bangkit, Tuhan berikan berkat bagi kita, supaya kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Seorang orang tua pasti senang ketika anak-anaknya melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang membanggakan, yang berprestasi. Orang tua sangat senang. Tuhan senang sekali jikalau hidup saya dan saudara memuliakan Tuhan. Hidup kita sungguh-sungguh melakukan hidup yang sejati, ibadah yang sejati. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, supaya kita bisa memuliakan Tuhan dan menjadi puji-pujian bagi namanya. Itulah sebabnya kita diselamatkan, kita diberkati, supaya kita menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, salah satu cara untuk menjadi puji-pujian dan kemuliaan Tuhan adalah kita hidup menjalankan ibadah yang sejati. Ibadah sejati merupakan salah satu cara membuat Allah disenangkan. Ibadah sejati merupakan tujuan utama Tuhan menciptakan manusia. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita buka dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang kedua. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam dua ayat ini, Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita mulai. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, kita akan belajar bagaimana kita bisa hidup sejati, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah yang sejati, sehingga kita memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Saudaraku, ada beberapa hal kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa pengertian ibadah yang sejati. Di dalam ayat pertama tadi dikatakan ibadah sejati adalah mempersembahkan tubuh. Ibadah sejati adalah mempersembahkan hidup. Jadi unsur ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh. Saudara, ada kisah, ya ini pasti bukan
peristiwa yang terjadi. Ada seekor harimau. Dia rupa-rupanya ingin makan tubuh manusia. Lalu datang ke malaikat, Pak malaikat, saya pengen mangsa tubuh manusia. Ya pasti malaikat berkata, jangan, kamu bisa makan apa yang ada binatang ini, tapi jangan manusia. Enggak Pak malaikat, tapi saya pengen sekali makan tubuh manusia. Saudaraku, tidak bisa dilarang. Akhirnya malaikat, ya udah, silakan kamu makan tubuh manusia, tapi syaratnya jangan kamu makan orang yang percaya Tuhan. Kamu boleh makan, tapi jangan makan orang yang percaya Tuhan. Jangan percaya orang yang menyembah Tuhan. Lalu harimau itu senang, berlari sana ke sana kemari. Lalu melihat seorang manusia yang masih sehat, segar, gemuk, langsung diterkam dan dimangsa, dimakan. Gak lama kemudian malaikat datang, harimau, kenapa kamu begitu cepat? Ya, saya udah pengen sekali. Jadi saya mendapatkan mangsa manusia. Loh, ini kan orang yang percaya Tuhan. Kenapa kau makan? Saya kan udah pesan, jangan makan orang yang percaya Tuhan. Lalu harimau berkata, ya semua tubuh ini saya makan, tapi saya sisakan bagian tubuh yang memuliakan Tuhan. Apa itu? Ya, saya sisakan hanya mulutnya saja. Karena manusia ini hanya mulutnya saja yang digunakan untuk menyembah Tuhan. Hanya menyanyi, hanya memuji Tuhan, hanya berkata haleluya, puji Tuhan. Tapi hatinya tidak. Oleh sebab itu hatinya saya makan. Seluruh anggota tubuhnya saya makan. Karena tidak memuliakan Tuhan, tidak takut Tuhan. Dan yang saya sisakan seperti kata malaikat, yaitu bagian mulut. Saudaraku, ada orang yang hanya mulutnya saja dipersembahkan pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, persembahkan seluruh tubuhmu. Tapi banyak orang Kristen hanya menggunakan mulut saja, berkata, aku memuji Engkau, aku mengasihi Engkau, aku berseru ya Tuhan, ya Allahku. Tapi hatinya tidak. Ibadat sejati bukan seperti itu. Ibadat sejati adalah seluruh anggota tubuh dipersembahkan pada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tangannya, pikirannya, hatinya, seluruhnya dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dan juga ibadah sejati adalah mempersembahkan seluruh tubuh. Ini ada lagi percakapan. Saya sekarang lagi senang-senangnya membuat percakapan. Ada seekor babi muda, dengan seekor ayam betina. Saudaraku, di sini ada gambar sedang bercakap-cakap babi muda dan ayam betina itu. Bercakap-cakap dan akhirnya berhenti di depan sebuah restoran. Restoran itu dituliskan tulisan besar. Menu favoritnya adalah telur balado dan babi panggang. Bapak Ibu senang? Menu favorit restoran itu. Lalu
ayam betina itu melihat, babi, coba restoran itu sedang membutuhkan kita. Menunya telur balado dan babi panggang. Ayo kita datang ke restoran itu. Ayo kita mempersembahkan. Karena mereka sedang membutuhkan. Babi berkata, ayam, kalau kamu masuk restoran, ya kadang hanya memberikan 1 butir telur, lalu kamu bisa keluar dengan selamat. Kalau saya, coba lihat babi panggang. Kalau saya masuk restoran itu, ya pasti nggak bisa pulang, nggak bisa keluar. Saya menjadi babi panggang. Menurut saudara, siapa yang mempersembahkan seluruh tubuhnya? Babi atau ayam? Babi. Tuhan ingin kita mempersembahkan seluruh tubuh kita. Tidak ada sesuatu pun yang kita pilah-pilah. Oh ini untuk saya Tuhan. Oh ini nggak apa-apa lah, ini untuk Tuhan. Tapi Tuhan ingin supaya kita mempersembahkan seluruh tubuh kita. Hati kita, pikiran kita, ego kita, keinginan kita, semua. Jadi ibadah sejati unsur yang pertama adalah mempersembahkan tubuh. Bukan hanya mulut saja yang kudus. Bukan hanya mulut saja yang kelihatan indah berkata Tuhan. Tapi seluruh tubuhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan unsur yang kedua tentang ibadah sejati adalah mempersembahkan hidup. Yang pertama mempersembahkan tubuh, yang kedua mempersembahkan hidup. Ini dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1c tadi. 1c dikatakan yang kita baca tadi, mempersembahkan hidup. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa Rasul Paulus berkata, hidup kita orang percaya itu sesungguhnya bukan milik kita. Di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat 19 sampai ayat yang ke-20, kita melihat di sini, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Sesungguhnya hidup kita ini bukan milik kita. Telah mati, telah disalibkan bersama Kristus. Dan jikalau saya dan saudara hidup sebagai orang yang percaya Yesus, berarti kita tidak punya hak hidup kita. Telah ditebus Kristus, itu seperti barang yang kita gadaikan. Kita nggak punya hak. Lalu ada orang yang menebus, mereka yang punya hak. Kita telah mati bersama dengan Kristus disalibkan. Dan saat ini jika kita hidup sebagai orang yang percaya, sesungguhnya itu adalah hidup Kristus. Dikatakan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku dalam tubuh ini adalah hidup untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks ini Rasul Paulus menekankan tentang hidup kita adalah milik Tuhan. Saudaraku ada kisah, ini babi lagi. Saya sedang senang babi saya. Percakapan seekor babi dengan sapi. Saudaraku kisahnya, babi itu sering mengeluh pada sapi. Ngeluh. Jadi sedang curhat ya, coba lihat. Babi itu curhat dengan sapi. Keluhannya apa saudaraku? Dia mengeluh, manusia itu nggak adil ya, sapi. Loh kenapa? Iya, kita itu udah mempersembahkan semua itu untuk kesehatan manusia. Coba, manusia bisa sehat, makan daging kita. Tapi manusia nggak adil.
Loh emang kenapa? Ya coba terutama kepada kami babi. Manusia yang gak adil. Pada saat melihat temannya malas, dia berkata, dasar pemalas seperti babi. Melihat temannya jorok, kembali, dasar jorok seperti babi. Dasar bodoh seperti babi. Coba yang jelek-jelek dikatakan seperti kami, seperti babi. Lalu sapi berkata, babi, memang kamu tuh malas. Coba badanmu gemuk itu. Kamu itu hanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Beda dengan saya, kami sapi. Kami pagi-pagi sudah menyenangkan Tuhan kami, manusia. Kami pagi-pagi membajak sawah milik Tuhan kami. Kemudian setelah membajak sawah, pulang kami mengangkut gerobak Tuhan kami, barang-barangnya kami bawa ke pulang. Nah, kadang-kadang kami memberi minuman segar, susu buat Tuhan kami. Jadi beda. Selama kami hidup ini, kami menyenangkan Tuhan kami. Dan saat kami mati pun, kami menyenangkan Tuhan kami, daging kami menyenangkan Tuhan kami. Jadi beda. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita merenungkan ibadah sejati ini bukan dilakukan hanya minggu saja. Orang berpikir kalau minggu sudah setia, wah luar biasa. Ibadah sejati bukan hanya 1 minggu selama 2 jam. Seminggu sekali aja kadang-kadang banyak gak datang. Amin. Seminggu sekali aja belum tentu. Apalagi nanti di surga. Di surga itu manusia hanya bisa ibadah. Ibadah di gereja maksimal 2 jam. Sudah capek gini ya. Mundar mandir keluar masuk. Kemana? Ke toilet, keluar masuk. Ibadah di surga bukan 2 jam. Bukan 2 hari. Bukan 2 tahun. Bukan 20 tahun. Bukan 2000 tahun. Bukan 2 juta tahun. Tapi selamanya. Yang adanya ibadah memuji Tuhan. Sebabnya Tuhan ingin kita ibadah di dunia ini, saudaraku. Karena di surga nanti ibadah terus. Nah kalau kita nggak tahan, apakah kita ngomong, malaikat, Tuhan, saya nggak betah sih ibadah, mending saya di neraka sajalah enak. Nggak mungkin. Mari kita setia pada Tuhan. Ibadah itu merupakan gladi resik, itu kata pendeta Dr. Ricky Warren. Gladi resik untuk hidup hari Senin sampai minggu berikutnya. Jadi kalau hidup kita, ibadah kita tidak benar, dapat dipastikan hidup saudara tidak benar. Amin. Itu karena firman Tuhan mengatakan. Saya berkata demikian karena firman Tuhan berkata seperti itu. Orang-orang yang ibadah gak setia dapat dikatakan hidupnya gak benar. Karena gladi resiknya gak benar. Jadi kita belajar supaya hidup kita yang sebenarnya hari Senin sampai Minggu itu menjadi benar. Kalau seorang yang akan mengadakan show yang besar itu pasti gladi resik. Nah itu penting. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi ibadah sejati bukan hari Minggu saja. Ibadah sejati adalah mempersembahkan seluruh hidup kita. Mempersembahkan seluruh hidup kita. Kalau yang pertama tadi mempersembahkan seluruh anggota tubuh kita. Tapi yang kedua ini mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan.
waktu Bapak Ibu di kantor, yaitu menyembah Tuhan, itu ibadah. Jadi ibadah bukan hanya waktu minggu, tapi adik-adik yang sekolah itu juga ibadah. Mahasiswa, pekerja, pegawai, semua itu adalah ibadah. Jadi bagaimana kita waktu kita di luar gereja, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh penjuru bumi, mengamat-amati, melihat apakah bagaimana hidup kita. Mata Tuhan bagaikan CCTV yang begitu besar, yang tidak bisa dipendung kekuatan apapun. Tuhan tahu di lorong semut, kolong semut pun Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Itu sebabnya Tuhan ingin kita beribadah, kita jadikan itu ibadah. Artinya Tuhan melihat, kalau kita melakukan kesalahan, ya Tuhan lihat. Karena itu ibadah, pekerja itu ibadah. Semua kemana-mana adalah ibadah. Saudaraku, dikatakan di dalam firman Tuhan ini, kita melihat bahwa seluruh hidup kita ketika Anda di rumah sakit sebagai pekerja rumah sakit, itu ibadah. Bagaimana Anda mempersembahkan hidup saudara kepada rumah sakit, kepada masyarakat. Saudara sebagai pengajar, pendidik, bagaimana Anda mempersembahkan hidup saudara sebagai pengajar yang bertanggung jawab pada Tuhan. Saudara sebagai pengusaha, apapun profesi saudara, itu ibadah. Artinya kita gunakan semua untuk memuliakan Tuhan. Lalu kita belajar yang kedua, bagaimana kita bisa menjalani hidup. Bagaimana bisa menjalani ibadah sejati dalam hidup kita. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua tadi dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan yang kedua, bagaimana kita menjalani hidup yang sejati, ibadah sejati ini. Saudara, ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan ikut dunia, saudaraku. Jangan ikut pola dunia, jangan meniru pola dunia. Kalau dunia itu kalau salah, balas salah. Itu pola dunia, melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Jangan sampai kebiasaan yang buruk dunia ini mempengaruhi hidup kita. Kalau saudara terpengaruh dengan pengaruh dunia, nggak bisa. Kita akan menjalani ibadah sejati. Jadi katakan di sini kita harus membaur dengan dunia, tapi jangan serupa dengan dunia. Bukan berarti kita memisahkan dari dunia, bukan berarti kita eksklusif. Bukan berarti kita mengisolasi diri. Tuhan nggak mengajarkan kita memisahkan dari orang-orang di dunia. Karena hidup kita di dunia. Saudaraku, dalam Yohanes pasal yang ke-8, yang ke-17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku untuk mengutus mereka ke dalam dunia. Tuhan Yesus mengutus kita ke dalam dunia supaya membaur dengan manusia dunia ini. Kita menyatu, kita membaur. Kita jangan mengisolasi. Mengisolasi berarti memisahkan diri, tapi yang Tuhan inginkan adalah menginsulasi. Ini berbeda. Saudaraku, menginsulasi itu berarti kita membaur dengan dunia, tapi nggak pengaruh, nggak terpengaruh. Seperti ikan yang hidup di laut, itu air laut itu asin, tapi rasa ikannya nggak asin, nggak pengaruh. Kita membaur dengan di dunia ini, membaur dengan orang-orang yang berdosa, membaur dengan orang-orang jahat,
membaur dengan banyak sekali kejahatan-kejahatan, tetapi kita tidak terpengaruh. Itu namanya insulasi. Itulah yang Tuhan inginkan. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita hidup dalam dunia, kita membaur dengan mereka, tapi jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Hati-hati saudaraku. Kadang-kadang tren dunia itu dapat dilihat di sinetron-sinetron ya. Kami sekeluarga nggak pernah nonton sinetron, kami nggak memperbolehkan. Seringkali tren dunia itu dipaparkan di dalam sinetron. Itu semua tren dunia. Tren dunia yang update penipuan, arisan, macam-macam itu dibuat sinetron. Hati-hati. Itu tren dunia, ajaran dunia. Saudaraku, jangan terpengaruh. Supaya kita benar-benar bisa menjalani ibadah sejati. Jangan kita gunakan konsep bekerja orang dunia. Saudaraku, dalam 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang 31, Bapak Ibu pasti sering membaca ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini konsep Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita bekerja, berbeda dengan konsep dunia. Konsep dunia itu bekerja itu untuk mendapatkan uang. Motivasinya hanya satu, mendapatkan uang. Caranya salah nggak penting. Yang penting dapat uang. Apakah itu hasil kejahatan nggak masalah. Karena konsep dunia itu bekerja untuk mendapatkan uang. Untuk bisa makan. Itu konsep dunia. Tapi konsep Tuhan adalah untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Saudaraku, uang dan harta itu bukan tuan kita. Kita sering belajar ini ya. Jadi uang dan harta itu bukan tuan kita. Kita jangan sampai diperbudak oleh uang. Kita butuh uang sih. Semua butuh uang. Dari mulai dalam kandungan sampai sudah meninggal dalam kubur masih butuh uang. Tapi Tuhan mengajarkan uang bukan segalanya. Jadi konsep dunia mengajarkan satu-satunya bekerja itu motivasinya mendapat uang. Tapi di mata Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Uang dan harta kita jadikan untuk hamba kita. Kita yang mengatur. Kita hanya mengelola. Harta dan uang kita hanya sebatas kita mengelola. Nanti akan kita pertanggungjawaban pada Tuhan. Kalau kita mengelola dengan benar, ya Tuhan akan berkata, bagus benar anakku. Tapi kalau kita mengelola dengan salah, Tuhan akan menegur. Karena Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas semua yang Tuhan percayakan pada kita selama kita hidup dalam dunia ini. Saudaraku, yang berikutnya dikatakan di sini, cara kita dapat menjalani ibadah sejati, yang kedua adalah berubah oleh pembauran budimu. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2b, berubahlah oleh pembauran budimu. Artinya berubah secara kualitas. Secara kualitas. Perubahan bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam, dari hati. Bapak Ibu sekarang sedang zamannya oplas ya, oplasi plastik. Yang tren itu Korea Selatan itu sarangnya, bukan sarangnya, tempat yang nyaman. Banyak sekali orang-orang operasi plastik di Korea. Ini wajah aja yang seperti ini. Ini ya, operasi plastik bisa langsung berubah. Iya, artis-artis punya uang
gampang pergi. Hidungnya pesek, langsung menjadi mancung. Apa yang nggak bisa dilakukan operasi plastik? Untuk merubah perubahan dari luar. Dalam waktu yang secepat-cepatnya bisa berubah secara total. Tapi itu bukan yang Tuhan inginkan. Bukan pembaharuan wajah, bukan pembaharuan fisik. Tapi yang Tuhan inginkan pembaharuan budi secara hati dalam fisik dari dalam. Bukan melalui operasi plastik. Tapi dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5:17. Ini cukup jelas perubahan dari hati, dari pikiran. Mengubah nilai-nilai mindsetnya dirubah. Lalu pola berpikir berubah. Lalu berdampak kebiasaannya berubah. Itu perubahan dari dalam, dari hati. Cara yang ketiga adalah melihat dan mencari kehendak Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2c dikatakan dengan cukup jelas firman ini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi yang ketiga, kita menggunakan otak kita untuk membedakan untuk menganalisa. Manusia diciptakan Tuhan mempunyai otak, kalau itu normal, diberi kemampuan untuk menganalisa sesuatu masalah. Ya bukan seperti ikan. Ikan kemarin hanya diberi otak untuk senang aja. Wah ini ada makanan, dimakan. Tersangkutlah pancingnya, tertipulah. Manusia tidak diberi otak untuk menganalisa, untuk berpikir, untuk menilai kebenarannya. Kita diberi kemampuan Tuhan untuk menilai kebenaran itu. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang harus kita lakukan, dan mana yang tidak. Dan itu bisa terjadi jika kita mengalami pembaharuan dari dalam tadi. Mindsetnya diubah. Kita bisa menilai, wah ini Tuhan senang deh, Tuhan senang deh. Kalau saya bangun pagi, lalu saya berdoa, pasti Tuhan senang itu. Tapi kalau saya bangun pagi, lalu langsung ngambil HP, lihat berita YouTube, berita apa di Facebook, wah Tuhan gak senang. Bisa, mana yang Anda pilih? Sama-sama bangun paginya. Wah kalau saya bekerja seperti ini, hasilnya besar, gede. Saya sedang butuh uang. Tapi, wah ini gak menyenangkan Tuhan. Enggak ada, saya enggak mau lakukan lah. Karena caranya enggak benar. Tuhan memberikan kemampuan kita untuk menganalisa seperti itu. Awalnya ada mindset kita diubah sesuai dengan firman Tuhan tadi dasarnya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, hidup kita itu untuk Tuhan. Ini bedanya sekali ya, ini ajaran dunia dengan ajaran Tuhan. Dengan cepat saya bacakan, ajaran Tuhan, ajaran dunia itu kebaikan dibalas kebaikan. Kejahatan dibalas kejahatan. Tetapi ajaran Tuhan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita membalas dengan kebaikan, walaupun kita diperlakukan dengan jahat. Kita mengampuni mereka yang berbuat salah pada kita. Ajaran dunia kita balas. Enak banget. Ajaran dunia menghalalkan segala cara. Cara nggak penting. Yang penting hasilnya. Anak sekolah nggak penting melaporkan nilainya kepada orang tuanya. Mah,
saya mendapatkan 10, wah orang tua senang. Tapi orang tua yang bijak bertanya, kamu dari mana mendapatkan nilai itu bagaimana? Ditanya bagaimana caranya. Bagaimana kita mendapatkan uang walaupun kita butuh? Ada banyak sekali godaan-godaan mendapatkan uang dengan benar, dengan cepat, dengan kilat, tanpa melihat prosesnya. Nah itu cara dunia. Tetapi cara Tuhan dikatakan, barang siapa ingin menjadi besar, harus menjadi pelayan. Artinya ikut prosesnya. Segala sesuatu yang besar, cara Tuhan harus ada prosesnya. Ada prosesnya kita ikuti. Keberhasilan seorang cara dunia dilihat dari pencapaiannya. Wah hebat ya kamu ya, masih muda. Kamu udah punya jabatan ini, hebat kamu. Hebat, luar biasa. Tapi nggak tahu bagaimana jabatan diperoleh. Sekarang banyak sekali tawarkan jabatan-jabatan. Saya pernah ditawari jabatan dengan cara mudah. Hati-hati. Cara dunia nggak melihat caranya. Yang penting hasil. Tapi cara Tuhan justru ditekankan caranya. Kenapa? Karena hasil itulah yang memberikan Tuhan. Amin. Amin. Hasil itu yang memberikan Tuhan. Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan memberikan pertumbuhan, artinya kembali kepada Tuhan. Yang memberikan berkat itu Tuhan. Jika saudara hidup bersama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan berkat sesuai dengan apa yang saudara usahakan. Cara dunia tidak penting caranya. Tapi justru cara Tuhan adalah caranya, prosesnya. Cara dunia untuk mendapatkan jaminan-jaminan itu harus banyak uang. Itu nggak salah. Asuransi ini, asuransi itu. Ada orang yang asuransi tangannya diasuransi, bukan tangan, jarinya diasuransikan, kakinya diasuransikan, semua diasuransikan. Kenapa? Mungkin saking takutnya. Nggak salah. Tapi itu cara dunia, nggak salah. Tapi cara Tuhan dikatakan di sini, jangan khawatir akan hari esok. Burung-burung di udara, bunga di bakung dipelihara. Artinya konsep Tuhan itu, mari mensyukuri apa yang ada sekarang. Apa yang Tuhan berikan sekarang. Tuhan berkata, asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Artinya apa yang ada sekarang kita syukuri. Jadi konsep Tuhan, konsep bersyukur. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan simpulkan firman Tuhan hari ini. Kesimpulannya, ibadah sejati bukan hanya hari Minggu datang ke gereja. Jadi kalau saudara yang di rumah, yang sekarang mengabaikan ibadah Minggu, Anda perlu merenungkan. Jikalau Anda 2 jam ibadah Minggu saja tidak bisa, bagaimana mungkin nanti Anda di surga? Di surga hanya ibadah terus, hari ke hari. Mari datang pada Tuhan. Mari ibadah pada Tuhan. Ibadah sejati bukan hanya Minggu. Tapi ibadah sejati adalah mempersembahkan seluruh hidup kita. Pekerjaan kita, aktivitas kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ibadah sejati bukan dengan mulut kita, tapi seluruh anggota tubuh kita memuliakan Tuhan. Ibadah sejati bukan hanya uang persembahan persepuluhan, tetapi seluruh harta kita milik Tuhan. Kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan cara yang benar. Ibadah sejati mempersembahkan seluruh tubuh. Ibadah sejati mempersembahkan seluruh hidup. Sehari-hari sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Tuhan. Ibadah sejati
adalah pengabdian seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu Tuhan, ketika Tuhan mati bagi kami, disalibkan, Tuhan bangkit, Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan ingin supaya kami membanggakan Tuhan, supaya kami menjadi puji-pujian dan kemuliaan Tuhan, supaya kami hidup bagi Tuhan, untuk Tuhan, supaya kami menjalani hidup yang sejati bagi Tuhan. Tolong kami Bapa, tolong kami Roh Kudus, berbicara pada kami. Jikalau kami menyimpang, Tuhan ingatkan kami, supaya kami kembali pada konteks tujuan hidup kami yang Tuhan berikan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Bila firman-Mu akan memberi motivasi kami, memperbaiki hidup kami, supaya kami benar-benar dapat hidup ibadah sejati pada Tuhan selama kami hidup. Makasih Bapa di surga. Saudara, kita akan katakan pada Tuhan dengan penuh keagungan pada Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini katakan, Bapa, aku persembahkan hidupku. Aku persembahkan seluruh anggota tubuhku untuk kemuliaan Tuhan. Aku abdikan seluruh hidup kami, termasuk dalam pekerjaan kami, untuk Tuhan. Inilah ibadah sejati dari kami untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan lebih sungguh, Bapa. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, biarlah hidup kami persembahkan kepada Tuhan, supaya kami bisa hidup bagi Tuhan, supaya kami bisa menjalani ibadah sejati kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami, berbicara kepada kami ya Roh Kudus, mengingatkan kami supaya
supaya kami tidak menyimpang dari tujuan Tuhan, supaya kami hidup bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara, kita akan menaikkan doa. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Katakan kepada Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku darimu. Yesus kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku. Sampaikan komitmen kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Sampai kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Musik akan dimainkan. Saya beri kesempatan Bapak Ibu Saudara berdoa. Nyatakan pergumulan saudara kepada Tuhan, kerinduan saudara, syukur saudara pada Tuhan dalam doa ini. Gunakan kesempatan ini untuk berdoa pada Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan, mendukung doa-doa saudara kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan mendengar. Kami percaya Tuhan sanggup menolong. Biarlah ini iman kami, supaya kami sabar sesuai dengan waktu Tuhan untuk jawaban doa itu. Kami terus menyerahkan saudara kami yang sakit Tuhan. Kami berdoa pasihaan. Kami tidak jemu-jemu mendukung dalam doa,
supaya Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan. Tuhan menjamah hatinya, kuasai pikirannya, berikan kekuatan secara fisik ya Bapa. Bahkan kami berharap Tuhan menolong, memberikan kesembuhan yang secara ajaib dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Pak Priyono yang sekeluarga mengalami demam. Tuhan datang, Tuhan hadir, menolong seluruh anggota keluarga ini. Ya Tuhan, sembuhkan dari sakit yang sedang diderita pada hari ini. Dan bersyukur Tuhan memberikan pengobatan pada Ibu Ance selama 1 bulan berobat ke Penang, Malaysia. Dan bersyukur mendengar kesaksian bahwa Tuhan telah mengangkat sel kanker dalam tubuhnya. Kami serahkan pada besok pagi hari Senin. Bu Ance akan kembali kontrol ke Penang, Malaysia. Tuhan jamah sertai mulai hari ini. Berkati perjalanannya sehingga sampai di Penang, sampai di rumah sakit dalam perlindungan Tuhan. Pertemukan dengan dokter yang selama ini menanganinya. Biarlah keajaiban terus terjadi pada Bu Ance. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga sungguh-sungguh total sembuh pulih dalam nama Yesus. Tuhan berkati pada saat kontrol pada hari Senin tanggal 1 nanti. Kami berdoa untuk Ibu Rachel yang saat ini mengalami patah tulang engkel kaki sebelah kiri. Tuhan jamah apa yang telah dilakukan dokter, Tuhan sempurnakan. Tuhan berkati supaya pemulihan, penyambungan tulang akan sepatnya terjadi. Kau lihat, kau mendengar, kau tahu Tuhan betapa besar kerinduan Ibu Rachel untuk ingin ibadah. Berkati Bapa kerinduannya, pulihkan tulang kaki engkel sebelah kiri dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Engkau juga memberkati anak kami Randy. Berkati di harinya, Pak, sungguh-sungguh tuntas sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa untuk saudara kami Mas Indra. Tuhan ngantar minggu yang lalu, saat dia datang kembali, Tuhan tahu kelemahan secara fisik, Tuhan pikirannya terganggu. Kami percaya Tuhan tidak satu pun yang akan bisa menghalangi kuasa Tuhan. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan Tuhan. Kami memohon dengan iman kami dalam nama Yesus. Berkati Tuhan Mas Indra saat ini yang datang. Tuhan tolong curahkan kuasa-Mu. Jamah sistem sarafnya. Pulihkan motoriknya, sensoriknya, kami serahkan kepada Tuhan. Berikan sukacita-Mu. Berdoa dalam nama Yesus, Allah yang Maha Kudus, terjadi kuasa kesembuhan seperti yang kami rindukan pada Mas Indra ini. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dalam pergumulannya. Tuhan datang menolong mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari berdiri sama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita naikkan pujian, kalau ku hidup bagimu. Dunia tidak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bila ini statement iman kita. Ku hidup bagimu, hatiku tetap
dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, sembah Kau, puji Engkau, sebab Engkau Allah kami, jamah kami Tuhan, curahkan kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Sembahlah Tuhan, Dialah yang penuh kuasa, Dia dahsyat, Dia telah hidup, Dia bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri pada kita pada hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali, kita mau mengambil saat teduh sejenak. Amin. Ibadah hari Minggu sudah selesai, mari kita menyapa satu dengan yang lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Kami bahagia ketika di